Pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap klik, setiap aplikasi yang kita pakai, itu ada kekuatan komputasi yang luar biasa besar di belakangnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu mesin utamanya, Amazon EC2. Oke, buat ngerti kekuatan cloud, kita harus mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple. Waktu Anda buka website atau main game online, programnya itu sebenarnya jalan di mana sih? Jelas bukan cuma di HP atau laptop kita kan? Jawabannya, semua itu jalan di atas komputer super canggih yang kita sebut server. Nah, bayangin aja Amazon EC2 ini kayak tempat rental server virtual. Jadi, daripada beli komputer mahal-mahal, kita bisa sewa kamar di cloud-nya Amazon dan ukurannya itu bisa kita ubah kapanpun kita mau. Gampang banget. Intinya tuh gini, lupakan semua keribetan beli dan ngurus server fisik. Dengan EC2, kita sewa server virtual dari Amazon. Ini ngasih kita kontrol penuh seolah-olah servernya ada di meja kita, tapi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang hampir tanpa batas. Terus gimana cara kerjanya? Gini deh, anggap aja kita lagi ngerakit PC impian kita, tapi semua komponennya itu virtual, ada di dunia maya. Ada 4 komponen utama yang perlu kita pilih. Mulai dari servernya itu sendiri yang disebut EC2 Instance, terus softwarenya, hardwarenya, sampai hard drive-nya. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya AMI atau Amazon Machine Image. Anggap aja ini kayak template atau cetak biru buat server kita. Isinya tuh udah ada sistem operasi, misalnya Linux atau Windows, plus software lain yang kita butuhin. Wah, ini bener-bener hemat waktu banget karena kita nggak perlu install semuanya dari nol. Selanjutnya, kita pilih jeroannya alias tipe instance. Nah, ini bagian yang paling seru. Cuma butuh server buat website biasa, mungkin tipe general purpose udah cukup. Tapi kalau mau jalanin analisis data yang berat, kita bisa pilih yang compute optimized dengan CPU super kencang. Semuanya bisa kita sesuaikan. Oke, mesin virtual kita kan butuh hard drive utama ya buat booting. Nah, di sini ada 2 pilihan utama, dan perbedaannya ini krusial banget. Ini dia pilihannya. Ada yang namanya ABS, ini sifatnya permanen, jadi data kita bakal tetap aman meskipun servernya di-restart. Cocok banget buat database atau file-file penting. Sebaliknya, ada instant store yang sifatnya sementara. Begitu server mati, ya udah datanya hilang. Ini oke banget buat data olahan sementara yang nggak perlu disimpan lama. Oke, komputer virtual kita udah dirakit nih. Pertanyaan selanjutnya, bayarnya gimana? Nah, soal ini, isi tuh fleksibel banget. Ada banyak banget cara bayar, masing-masing dirancang buat kebutuhan yang beda-beda. Kita bisa bayar per detik, atau kalau mau lebih murah, kita bisa komitmen buat jangka panjang. Coba kita lihat beberapa yang paling umum. Yang paling simple itu on demand. Kita bener-bener cuma bayar apa yang kita pakai. Persis kayak bayar tagihan listrik aja. Nggak ada komitmen apa-apa. Terus ada yang unik banget, spot instances. Coba bayangin, Amazon itu kan punya banyak banget kapasitas server dan kadang ada yang nganggur. Nah, kapasitas nganggur ini mereka lelang dengan harga super miring. Kita bisa nawar buat pakai sisa kapasitas ini, cocok buat kerjaan yang fleksibel. Dan diskonnya itu gila, bisa sampai 90% dari harga on demand. Ini ideal banget buat kerjaan kayak analisis data atau pemrosesan video yang bisa ditunda atau diulang kalau servernya diambil lagi. Sip, mesin virtual kita udah nyala. Udah ada cara bayarnya. Sekarang, gimana caranya kita melindungi mesin ini dari ancaman di internet? Kuncinya ada di sini, security group. Anggap aja ini kayak satpam atau firewall virtual yang kita pasang buat ngejaga server kita. Cara kerjanya gampang banget. Security group ini kayak penjaga pintu virtual. Kita kasih dia daftar tamu yang boleh masuk. Misalnya kita bilang, cuma izinin lalu lintas dari alamat IP kantor ya. Nah, kalau ada yang datang dan gak ada di daftar itu, si penjaga pintu bakal langsung tolak. Ada 2 hal penting nih yang perlu kita ingat. Pertama, security group itu pinter atau istilahnya stateful. Artinya, kalau kita izinin permintaan masuk, jawabannya itu otomatis boleh keluar, nggak perlu bikin aturan lagi. Kedua, aturannya itu selalu mengizinkan. Jadi secara default, semua pintu itu ketutup rapat dan kita cuma bisa ngebuka pintu mana aja yang kita mau. Oke, kita udah bahas apa dan gimananya. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kenapa sih model sewa komputer kayak gini bisa jadi serevolusioner itu? Jawabannya simpel, EC2 ini benar-benar mengubah peta permainan.
Dulu, kalau mau bikin aplikasi, kita butuh modal gede banget buat beli server fisik. Sekarang, dengan EC2, siapapun bisa mulai dengan biaya yang jauh lebih rendah dan dalam waktu yang super singkat. Ini tuh kayak ngasih developer kekuatan super. Butuh server baru, dalam hitungan menit langsung jadi. Aplikasi kita tiba-tiba viral. Kapasitasnya bisa nambah otomatis buat ngelayanin jutaan orang. Mau rilis aplikasi buat pengguna di Eropa? Tinggal klik beberapa kali, server kita udah ada di sana. Bener-bener elastis. Pada akhirnya, EC2 itu mendemokratisasi akses ke kekuatan komputasi yang dulu cuma bisa dinikmati perusahaan-perusahaan raksasa. Inovasi jadi nggak terbatas lagi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kalau kita bisa menyewa superkomputer dengan bayaran per detik, ide besar apa yang bakal kita wujudkan?